Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Chapter 210 Jujutsu Kaisen memang sudah keluar hari Senin kemarin, tapi karena kesibukan Abdikos baru sempat membahasnya sekarang. Karena spoiler 210 yang Abdikos berikan sudah cukup menjelaskan isi chapternya. Di pembahasan ini Abdikos akan menjelaskan detail yang mungkin teman-teman lewatkan di chapternya. Yuk langsung aja berikut pembahasan detail-detail di Jujutsu Kaisen chapter 210. Check it bro. Detail pertama, penculikan anak-anak oleh kutukan. Walaupun di spoiler dijelaskan ada 3 orang anak yang dibesarkan oleh kutukan, yang mungkin dari sini membuat teman-teman berpikir kalau kutukan tersebut adalah makhluk baik yang mau merawat anak-anak terlantar. Namun kenyataannya tidak, karena kutukan tersebut sebenarnya menculik anak-anak lalu menyekapnya di rumah kosong. Jadi kutukan ini mirip hantu wewe gombel kalau di Indonesia. Ada beberapa bukti yang mengarah ke situ. Bukti pertama, narasi awal mengatakan di sebuah rumah terbengkalai yang gelap. Ini menandakan kalau anak-anak tersebut memang sejak awal disekap di rumah kosong yang terbengkalai, di mana si kutukan pasti punya cara atau kemampuan untuk menyembunyikan anak-anak tersebut agar tidak diketahui orang lain. Ini mirip seperti kejadian saat misi Yuta dan Maki mencari anak-anak TK yang diculik kutukan. Mereka tidak menemukan keberadaan anak-anak TK tersebut karena si kutukan menyembunyikan mereka di dalam perutnya, dan mungkin saja kutukan ini punya kemampuan domain yang menyembunyikan mereka agar tidak diketahui orang lain. Di Indonesia wewe gombel biasanya menyembunyikan anak-anak di kumpulan pohon bambu atau di loteng rumah. Yap, meski tempatnya sederhana atau terkadang tidak jauh dari tempat anak-anak menghilang, tapi para warga biasanya masih kesulitan untuk menemukan anak yang hilang. Itu karena wewe gombel punya kemampuan untuk menyembunyikan. Bukti kedua, Hana diberi makan seadanya oleh si kutukan, di mana ini biasanya terjadi pada anak-anak yang diculik hantu wewe gombel. Karena pada dasarnya wewe gombel adalah hantu yang menculik anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya atau yang kabur dari rumah. Sama seperti wewe gombel, wajar kalau kutukan ini memberi makan anak-anak terlantar tersebut dengan makanan seadanya. Bukti ketiga, perkataan Hana kalau anak-anak yang dirawat kutukan sebenarnya sudah tahu kalau kutukan tersebut bukan ibu mereka, tapi karena anak-anak yang menangis dan terlalu merengek tiba-tiba hilang, maka anak-anak lainnya jadi ketakutan dan pasrah hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan 1 tahun dan tersisa hanya 3 anak yang masih bertahan dari penculikan si kutukan, atau mungkin 4 anak, mengingat di panel ini ada 2 anak berambut hitam, atau mungkin GG salah menggambar, entahlah. Namun yang jelas kita bisa melihat di sini ada banyak bekas darah yang kemungkinan anak-anak lainnya sudah dibunuh oleh kutukan. Bukti keempat, Hana bisa bebas karena anjing suci. Biasanya wewe gombel tidak akan melepaskan anak yang diculik kecuali dengan ritual tertentu, misalnya membunyikan alat-alat dapur. Jadi saya yakin sejak awal kalau beberapa anak-anak ini punya orang tua dan orang tua mereka sudah mencarinya, tapi karena para orang tua tidak menggunakan jujutsu, jadi mereka tidak bisa menemukan anak mereka. Detail kedua, bagaimana cara Hana kabur. Jika membaca sekilas, kita mungkin mengira kalau Hana bisa bebas dari kutukan yang menculiknya karena mengikuti anjing suci dari Megumi. Tapi menurut Abdikos tidak demikian, mengingat Hana dan si kutukan sudah tinggal lebih dari 1 tahun. Jadi si kutukan pasti tahu kalau ada salah satu anaknya yang kabur. Jadi menurut Abdikos, yang terjadi Hana bukan hanya mengikuti anjing putih Megumi, melainkan anjing putih Megumi sudah membunuh si roh kutukan lalu menuntun Hana keluar dari tempat kosong tersebut. Yap, yang sebenarnya terjadi adalah Megumi sedang berlatih bersama Papa Gojo untuk memburu kutukan sejak dia masih kecil. Ini bisa dibuktikan dari perkataan Hana kalau suatu saat dia ingin menjadi seseorang yang layak berdiri di samping Megumi. Suatu impian yang jelas-jelas membutuhkan usaha dan latihan keras. Dari sini sudah jelas kalau Hana memang diselamatkan oleh anjing putih Megumi dengan cara membunuh si kutukan terlebih dahulu. Karena mustahil Hana mengatakan ingin layak berdiri di samping Megumi jika dia tidak pernah melihat kehebatan Megumi, alias hanya keluar dengan mengikuti anjing sucinya. Detail ketiga, bagaimana dengan 2 anak lainnya? Kita tahu kalau pada akhirnya hanya tersisa 3 anak dari banyaknya anak yang diculik kutukan. Ini menandakan kalau 3 anak ini sangat hebat, alias mereka bertiga punya potensi menjadi penyihir hebat suatu hari nanti. Nah, dari sinilah banyak yang berteori kalau 2 anak ini adalah Nanako dan Mimiko, mengingat mereka seumuran dengan Hana Kurusu. Rambut keduanya terlihat mirip dan keduanya terlihat terus bersama meski tanpa Hana. Namun teori ini punya kelemahan mengingat yang menemukan Nanako dan Mimiko adalah Geto, seseorang yang punya rasa cinta ekstrim pada penyihir hingga berniat menciptakan dunia yang hanya untuk penyihir. Jadi tidak mungkin Geto hanya menyelamatkan Nanako dan Mimiko lalu menelantarkannya. Pasti Geto merawat keduanya layaknya Gojo merawat Megumi sebagai papa.
Tapi kalau mau berteori liar, saat itu status Geto adalah buronan membesarkan 2 anak kembar. Saat menjadi buronan sangatlah sulit karena ini akan membahayakan Nanako dan Mimiko. Jadi Geto mengambil resiko dengan menitipkan Nanako dan Mimiko pada kutukan layaknya menitipkan anak-anak terlantar di panti asuhan. Yap, apakah Geto setega itu? Bisa saja, mengingat di usia segitu, Gojo juga sudah mengajari Megumi untuk memburu kutukan. Jadi memang 2 papa muda ini agak sinting dalam mendidik anak angkatnya, mengingat keduanya adalah kelas spesial yang dianugerahi kekuatan besar sejak masih kecil. Jadi mereka ingin anak angkatnya juga bisa mandiri sejak masih kecil. Dan ya, saat Geto kembali, dia merasa bangga karena Nanako dan Mimiko bisa bertahan, bahkan berhasil membunuh si kutukan, meskipun yang sebenarnya melakukan hal tersebut adalah anjing suci Megumi. Itulah kenapa Nanako dan Mimiko tidak ikut keluar bersama anjing suci layaknya Hana, karena sejak awal mereka memang ditaruh Geto di tempat tersebut. Tapi ini hanya teori liar saja ya. Menurut teman-teman, apakah 2 anak ini benar-benar Nanako dan Mimiko? Detail keempat, 3 koloni sudah resmi memenuhi syarat penggabungan. Setelah menginterogasi tentara yang mereka lumpuhkan, Megumi jadi tahu kalau Kenjaku sengaja memakai non-player tentara untuk memulai pembantaian demi memenuhi energi negatif di koloni. Dari sinilah Yuji mengatakan kalau dia akan menyelamatkan para tentara dari dibantai para kutukan demi bisa mencegah hal ini. Namun Angel menjelaskan kalau hal itu percuma mengingat energi negatif dari pembantaian sudah cukup memenuhi koloni Tokyo 1 dan 2. Ini berkat Higuruma dan Kashimo yang benar-benar melakukan pembantaian. Selain itu ada juga koloni Sendai yang bahkan dikatakan koloni terbrutal dalam melakukan pembantaian. Dengan begini ada 3 koloni yang secara resmi telah memenuhi syarat untuk dimulai penggabungan dengan Tengen, yaitu koloni Sendai, koloni Tokyo 1, dan koloni Tokyo 2. Namun pada akhirnya Yuji tidak peduli dengan kenyataan ini, di mana dia akan tetap menyelamatkan para tentara dari diburu oleh para kutukan. Hal ini membuat Yuji dan Angel berbeda pendapat dan akhirnya berpisah. Detail kelima, kesadisan pemburuan oleh kutukan. Saat Abdikos tahu kalau tujuan Kenjaku adalah perburuan non-penyihir demi memenuhi energi negatif di koloni, Abdikos mengira para non-penyihir ini akan dibantai dengan dicapi-capi atau mungkin dimakan langsung oleh para kutukan. Namun Abdikos menyadari kalau tujuan awalnya bukan pembantaian, tetapi memenuhi energi negatif di koloni. Jadi benar sekali kalau yang dilakukan para kutukan tidak langsung membantai dengan mencapi-capi atau memakan tentara Amerika secara langsung, melainkan membantai dengan cara menyiksanya. Adegan ini penting mengingat yang dibutuhkan koloni adalah energi negatif dari rasa putus asa para tentara menjelang kematiannya. Jadi semakin putus asa para tentara ini menghadapi kematiannya, maka semakin besar energi negatif yang mereka sumbangkan untuk koloni. Untungnya Hanakurusu mengingat tujuan awal dia untuk bisa berjuang di samping Megumi, sehingga Hana bisa menekan Angel dan menyelamatkan para tentara Amerika. Detail keenam, akhir dari perseteruan Hana dan Yuji. Walaupun Yuji sempat ditunjukkan keras kepala dan menentang Angel, namun sebenarnya Yuji tidak pernah meragukan peran Angel dalam misi membebaskan Gojo Satoru. Bahkan Yuji juga menyadari kalau yang dikatakan Angel bahwa membantu tentara yang memburu penyihir di koloni yang sudah memenuhi syarat penggabungan adalah tindakan sia-sia. Namun Yuji tetap kekeh kalau dia akan menyelamatkan tentara Amerika karena hatinya tidak bisa menerima kalau Hanakurusu akan menggantikan Nobara di timnya, atau setidaknya di arc Cooling Game ini. Namun Yuji akhirnya sadar setelah dinasehati Megumi, dan ya, Yuji akan mau meminta maaf pada Hana. Namun secara kebetulan Hana kembali setelah sadar kalau dia sejak awal hanya ingin berjuang bersama Megumi di sampingnya, tak peduli meski harus menyelamatkan tentara Amerika yang terkesan sia-sia. Jadi ini kebetulan di balik kebetulan. Yuji kebetulan sadar mau minta maaf pada Hana, sementara Hana kebetulan mau menerima kondisi aliansi apa adanya yang akan terjadi. Kemungkinan Yuji tetap akan meminta maaf pada Hana, dan Hana akan tetap membantu menyelamatkan para tentara Amerika. Itu saja detailnya. Panel ditutup dengan Takaba yang breaking the fourth wall kalau panel terakhir manga Jujutsu Kaisen chapter 210 ini adalah untuk dirinya. Mengingat dari tadi Takaba hanya jadi obat nyamuk konflik segitiga. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.